Halo, what's up bosku, kembali lagi bersama saya di channel A4 Movie, di mana saya lagi-lagi mahasiswa pengangguran mencoba menghibur diri dengan mendongeng sebuah alur cerita film nih bos. Dimana pada film ini saya sangat tertarik dengan tema dan pembahasannya mengenai sebuah penciptaan makhluk hidup. Film ini dirilis sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 2009. Film ini bergenre horor dan sains nih bos. Namun di dalamnya banyak adegan yang tidak ramah lingkungan bagi kalian yang masih di bawah 18 tahun ke bawah tentunya. Dan lagi-lagi saya sarankan untuk memakai headset agar lebih jelas mendengarkan suara saya, dan agaknya tak perlu berlama-lama lagi. Inilah alur cerita film Splice tahun 2009. Tarik sis, semongkok. Dari nama film ini sendiri, yaitu Splice, adalah bermakna mengawinkan atau menggabungkan DNA dari dua atau lebih makhluk hidup sehingga menciptakan makhluk hidup baru. Tujuan dari penggabungan DNA tersebut bermacam-macam, contohnya untuk menghasilkan suatu obat yang dapat mengobati penyakit-penyakit yang susah untuk disembuhkan, seperti contohnya kanker, serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Then we will talk about a 20-year plan to save the world. Cerita film ini akan terfokus pada dua orang pasangan suami istri bernama Clip dan Elsa. Clip dan Elsa diketahui adalah seorang ilmuwan yang sudah berhasil menggabungkan dua DNA dari makhluk hidup yang berbeda sehingga menciptakan sebuah makhluk hidup yang baru. Namun karena pandemi seperti sekarang ini, perusahaan yang mendanai percobaan Clip dan Elsa menyuruh mereka untuk berhenti dikarenakan hasil yang dicari selama ini sudah mereka dapatkan. I don't understand. Namun insting penasaran dari seorang ilmuwan sangatlah tinggi. Akhirnya Clip dan Elsa melakukan eksperimen secara diam-diam dengan banyak DNA makhluk hidup. Mereka mencoba menguji tentang sampai batas mana manusia bisa menciptakan sebuah kehidupan dan makhluk hidup baru. Awalnya Clip dan Elsa berhasil menggabungkan dua gen makhluk hidup yang berbeda, yaitu kambing dan tikus. Tak disangka percobaan tersebut berhasil menciptakan sepasang makhluk genetis. Kemudian tak puas dengan itu, Clip dan Elsa mengawinkan dua pasang makhluk genetis tersebut sehingga terbentuklah sebuah ovum. Anda tahu ovum? Nggak usah saya jelaskan lah ya. You are Bob fucking Fosse. Hasrat pun kian membara di benak Elsa. Ia berangan-angan bagaimana jika ovum tersebut digabung dengan DNA manusia. Lalu mereka menyuntikkan ovum tersebut dengan DNA manusia. Padahal perusahaan farmasi tempat mereka bekerja sudah mengingatkan untuk tidak melakukan percobaan dengan DNA makhluk hidup yang berbeda. Namun di sini Elsa sangat berambisi untuk melakukan percobaan tersebut sehingga Clip merasa khawatir dan mengatakan kepada Elsa bahwa mereka sudah melampaui batas normal dari seorang ilmuwan. Namun lagi-lagi seorang suami seperti Clip harus tunduk dengan seorang istri karena Elsa meyakinkan suaminya bahwa percobaan ini adalah wajar-wajar saja. Apanya yang wajar kalau tikus kambing manusia digabungkan jadi satu? Singkat cerita, persilangan gen yang dilakukan mereka berhasil. Sosok makhluk hidup kemudian muncul dari ovum yang tiba-tiba semakin membesar. Clip mengatakan bahwa makhluk tersebut harus segera dimusnahkan karena teridentifikasi sebagai makhluk yang kurang memiliki moral dan etika sehingga takutnya akan membahayakan mereka sendiri. Namun lagi-lagi Elsa melarangnya dan mengatakan bahwa mereka akan merawatnya seperti anak mereka sendiri. Dan lagi-lagi Clip tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan dari istrinya tersebut. Laki-laki macam apa kamu nih Clip? Adeh. Dan akhirnya mereka menamai makhluk tersebut dengan nama Dren, dan jika kata Dren dibalik maka menjadi Ernest, atau dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti aneh. Kalau tidak percaya silakan ke perpustakaan setempat atau bisa juga dengan mencarinya di kamus bahasa Indonesia versi web. Dan sangat tidak disangka makhluk tersebut bisa tumbuh dengan cepat dari individu normal lainnya. Elsa juga menemukan bahwa makhluk tersebut sedang mengalami perkembangan mental seperti halnya anak manusia yang masih kecil.
Karena mereka takut diketahui oleh perusahaan yang mendanainya, akhirnya mereka memindahkan Dren ke tempat gudang pertanian yang jauh dari keramaian. Di gudang tersebut, Dren tumbuh dengan cepat seperti layaknya seorang gadis remaja manusia. Meskipun tetap saja terlihat sangat aneh karena memiliki bentuk fisik seperti alien dan memiliki ekor seperti tikus dan kaki seperti kanguru. Demi melindungi Dren dari pihak perusahaan, Cliff dan Elsa melarang Dren untuk keluar dari gudang tersebut sehingga membuat Dren sangat gabut dan bosan yang akhirnya menyulutkan kemarahannya dan menyerang Elsa secara tiba-tiba. Dan secara mengejutkan dari ekornya sendiri mengeluarkan duri atau pisau tajam semacam alat untuk menyerang dan senjata bertahan. Hingga dari kejadian tersebut, Elsa kemudian memotong ekor Dren dan menyuntikkan obat penenang agar Dren mudah untuk dikendalikan. Dan dari kejadian ini, Elsa menemukan teori bahwa Dren memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi makhluk yang sangat berbahaya. Namun dengan bersamaan hubungan Cliff dengan Dren menjadi semakin dekat. Dren yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa ternyata memiliki hasrat kepada lawan jenis. Ini dibuktikan dengan pada saat Elsa sedang pergi di kantornya dan Cliff kemudian menemui Dren ke gudang sendirian agar Dren tidak merasa kesepian dan bersedih. Namun kejadian tersebut disalahgunakan atau persisnya dimanfaatkan Dren untuk memancing Cliff dan menggodanya. Dan dari kejadian ini sudah sangat jelas apa yang mereka lakukan selanjutnya. Bangsat. Saya sendiri menontonnya sangat geli di mana manusia harus doyan begituan dengan makhluk hidup gabungan tikus, kanguru, dan kambing. Kelakuan mereka ternyata dipergoki oleh Elsa, namun Elsa tidak menyalahkan perbuatan mereka karena justru Elsa menyalahkan dirinya dan suaminya yang telah mengurung Dren sehingga perilakunya tidak bisa dikontrol sama sekali. Pakai L lo ya, kontrol. Dan pada ending film ini sangat tidak saya duga kenapa, karena Dren ditemukan sudah sakaratul maut dan dinyatakan meninggal dunia. Innalillah. Ini manusia atau hewan? Dan kalau hewan kan cukup mati aja, jadi ini mati atau meninggal sih? Kalau menurut kalian perbedaan mati sama meninggal apa? Bacot di kolom komentar ya. Akhirnya Cliff dan Elsa menguburkan jasad Dren di belakang gudang dan secara bersamaan rahasia Cliff dan Elsa diketahui oleh para orang perusahaan mereka yang saat itu tiba-tiba datang ke tempat lokasi mereka. Kemudian Cliff menjelaskan bahwa Dren telah mati dan mereka menunjukkan kuburannya. Namun anehnya jasad Dren yang telah dikubur tersebut tiba-tiba hilang dan ternyata Dren masih hidup dan berevolusi menjadi makhluk hidup atau lebih tepatnya monster yang sangat mengerikan. Selain itu jenis kelaminnya sendiri juga sudah berubah menjadi jantan anjir. Saat itu juga Dren dengan membabi buta menghabisi orang-orang perusahaan dan menyisakan Cliff dan Elsa yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan sudah barang tentu kejadian selanjutnya udah bisa ditebak lah ya. Cliff berhasil dibunuh oleh Dren yang sudah berevolusi menjadi Mas Dren karena sebelumnya kan Mbak Dren ya. Sedangkan Elsa berhasil membunuh Dren dengan menumbukkan sebongkah batu besar di kepalanya. Mamam. Sebelum ending diperlihatkan bahwa Elsa sekarang ternyata sudah hamil besar dikarenakan perbuatan Mas Dren sewaktu menyerang mereka. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa monster tersebut sangat terobsesi untuk melakukan pengencrotan dan semacamnya. Membagongkan bukan? Jika kalian penasaran dengan film ini, cari saja di YouTube dengan judul Splash tahun 2009 Sub Indo, atau jika kalian malas nanti saya taruh linknya di deskripsi. Dan film ini menurut saya gimana ya? Kalau bagus-bagus amat sih enggak, tapi kalau jelek juga enggak. Ya bisa dibilang standar perfilman, namun masih kalah dengan film yang bertajuk misteri di Indosiar dong tentunya. Karena tampaknya saya juga akan sangat kesulitan jika harus menceritakan alur ceritanya. Dan jujur dari film ini dapat memberikan pelajaran bahwa sehebat apapun manusia untuk menemukan sebuah ilmu atau penemuan, tetap saja manusia mempunyai batasan-batasan dan kekurangan dalam penemuannya tersebut. Sehingga tepatnya hanya Tuhanlah sang pencipta dan menyempurna di setiap ciptaannya yang sesungguhnya. Oke bos, saya mahasiswa gabut undur diri. Salam untuk keluarga atau saudara kalian, dan salam juga untuk sahabat tongkrongan kalian, tongkrongan ngopi, tongkrongan catur, dan tongkrongan lainnya. Jangan lupa aja untuk menonton channel A4 Movie ini dan selalu dukung channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Saya undur diri. Wassalam.